Pemirsa, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali mengeluarkan erupsi sekitar jam 16:35 sore tadi. Erupsi ini disertai awan panas. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Rahka Susanto langsung dari Medan, Sumatera Utara. Rahka, hingga saat ini sudah berapa kali Gunung Sinabung erupsi? Indra, dari pantauan kami sampai dengan saat ini ada 31 kali Gunung Sinabung erupsi sejak pukul 00 hingga pukul 17 tadi. Dan selain itu juga memang apa yang menjadi cukup berbahaya dari erupsi ini dikarenakan dalam erupsi selama seminggu lebih ini Gunung Sinabung juga mengeluarkan awan panas dan juga guguran lava menuju ke arah selatan dan tenggara dari wilayah Gunung Sinabung. Guguran lava ini sendiri dapat terlihat di malam hari berbentuk pijaran sehingga pos pemantauan Gunung Sinabung menyebutnya sebagai lava pijar. Terkait itu juga memang ada peluasan area yang terkena dampak dari awan panas ini. Jika memang biasanya awan panas hanya bergerak ke arah tenggara, namun kini sudah menyebar bahkan hingga ke wilayah selatan dan juga di wilayah tenggara. Selain itu juga dalam letusan kali ini muncul kubahan lava yang memang sudah terbentuk sejak tanggal 16 Desember kemarin. Dan dapat dilihat inilah kondisi bagaimana awan panas menggulung turun meluncur ke arah pemukiman warga sejauh 4,5 km. Padahal di jarak 2,6 km ini sudah ada pemukiman warga, baik itu desa Sukameriah yang berjarak sangat dekat dari Gunung Sinabung maupun juga ini merupakan salah satu desa yang jalur luncuran lahar dingin ataupun juga lava pijar. Dan sejauh ini memang saya sempat menanyakan kepada Badan Geologi terkait apakah memang erupsi yang terjadi begitu besar sejak seminggu terakhir ini adalah final dari erupsi Gunung Sinabung. Sampai dengan saat ini Badan Geologi sendiri menyatakan bahwa ini tidak bisa ditarik kesimpulan lebih awal dikarenakan memang Gunung Sinabung baru saja menunjukkan kembali aktivitasnya pada tahun 2010 dan sampai dengan tahun 2014 sekarang sudah termasuk tren letusan baru seperti yang terjadi dalam seminggu terakhir ini. Apa itu tren letusan baru yang terjadi dalam seminggu terakhir ini? Seperti contohnya pada letusan yang terjadi seminggu terakhir ini, tampak bahwa awan panas makin melebar menuju ke pemukiman warga. Selain itu juga memang tidak lagi terdengar gemuruh yang cukup besar jika dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu ketika Gunung Sinabung akan erupsi. Nah, yang kemudian juga terkait dengan kondisi yang fluktuatif ini sehingga sampai dengan saat ini pihak dari pos pemantauan Gunung Sinabung ataupun Badan Geologi meminta kepada warga untuk tidak terhasut dalam isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan tetap mematuhi instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karo. Indra. Raka, lalu bagaimana kondisi para pengungsi di sana sampai hari ini? Indra, sejak seminggu terakhir memang dari pantauan kami, para pengungsi ini sudah mulai bertambah jumlahnya. Dari yang awalnya pada minggu kemarin sebelum tahun baru ini jumlahnya sekitar 18.000, namun kini sudah mencapai 21.893 pengungsi yang mendiami 32 titik pengungsian. Ada salah satu posko pengungsian baru yang ditambahkan, yaitu terletak di Jamur Taras, karena memang sejak 3 hari yang lalu ada 2 desa, yaitu Desa Jerawa dan Desa Pintu Besi yang sudah dievakuasi, karena memang jaraknya berada dalam radius 6,5 km. Ini terletak di wilayah tenggara Gunung Sinabung, sehingga dikhawatirkan jika memang nantinya luncuran awan panas ini semakin mendekat ke pemukiman warga yang masih ditinggali oleh warga, maka para pengungsi ini diungsikan dalam waktu yang tidak tertentu sehingga kondisi Gunung Sinabung dapat dinyatakan aman. Selain itu juga memang sampai dengan saat ini masih ada sejumlah bantuan yang dibutuhkan oleh pengungsi, utamanya bahan makanan, dikarenakan saya sempat melihat hasil rapat evaluasi yang disampaikan oleh tim tanggap darurat, di mana stok bahan panganan di masing-masing posko pengungsian ini hanya sekitar 2 maupun untuk 3 hari ke depan. Selain bahan makanan juga pasokan air mineral yang memang sampai saat ini dibutuhkan warga untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Selain itu juga ada peralatan dapur yang memang masih minim di sejumlah posko pengungsian. Dan terkait juga dengan bagaimana bantuan untuk anak-anak, dari pantauan kami saat ini bahan makanan seperti bubur bayi ataupun makanan pendamping ASI masih sangat diperlukan oleh para balita, termasuk juga nantinya susu formula yang stoknya makin hari makin menipis. Dan selain itu juga memang dibutuhkan selimut dikarenakan ini memasuki musim penghujan, Indra, dan wilayah Kabupaten Karo sendiri merupakan wilayah dataran tinggi yang dingin sehingga para pengungsi ini membutuhkan selimut lebih untuk menghadapi musim penghujan. Terkait juga dengan tenaga medis, sampai dengan saat ini di 32 posko pengungsian ini sudah ada tenaga medis yang disediakan. Namun sayangnya ada satu posko pengungsian yang terletak di KWK Brastagi, di mana warga sekitar mengeluhkan bahwa tenaga medis ini mulai disiplin dalam mengatur jadwal kegiatan klinik mereka, sehingga warga juga mempertanyakan pasalnya sampai dengan saat ini sudah ada berbagai macam warga yang terserang penyakit, mulai dari itu gangguan pernafasan seperti ISPA ataupun juga gangguan pencernaan dikarenakan lambung mereka masuk angin akibat
akibat kondisi cuaca yang sangat dingin di malam hari. Sampai dengan saat ini dari informasi yang kami dapatkan, warga ini masih mengungsi dengan ketidakjelasan kapan mereka akan kembali, terkait juga memang masa tanggap darurat ini yang terus diperpanjang. Bahkan terakhir masa tanggap darurat ini diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Januari. Demikian Indra, kembali ke studio. Terima kasih Raka Susanto melaporkan langsung dari Medan.